Tanggal 29 Juni, Basuki Ahok Cahayapurnama berulang tahun. Dia politisi kelahiran Manggar, Pulau Laskar Pelangi alias Belitung, 56 tahun silam. Dia adalah salah satu putra terbaik bangsa. Ahok BTP, pria kelahiran tahun 1966 yang membuat banyak terobosan di ibu kota, sekaligus tersingkir dari balai kota lewat pilkada paling brutal dengan politik identitas, sektarian, dan anarki yang merusak tenun keindonesiaan, dan dengan luka yang masih tersisa hingga kini. Setelah Bang Ali Sadikin tahun 1966 hingga 1977 dan Bang Yos Sutioso tahun 1997 hingga 2007, Ahok adalah gubernur DKI yang banyak melakukan perubahan di ibu kota. Bukan hanya secara fisik, melainkan juga sistem. Di masa lalu, Bang Ali Sadikin mengubah julukan Jakarta sebagai kampung besar atau big village menjadi kota metropolitan. Bang Yos Sutioso melewati transisi bangsa, di mana 5 presiden bertugas semasa dia menjaga DKI Jakarta, dari Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga SBY. Sedangkan Ahok dalam tugasnya yang sangat singkat menjadi gubernur ibu kota adalah pemimpin yang rajin bersih-bersih. Warga ibu kota yang melewati jembatan Lingkar Semanggi, melintasi monumen Ahok, di mana pada masa jabatannya dia membangun jembatan simpang susun senilai 345 miliar tanpa APBD. Proyek yang dibangun PT Wijaya Karya itu rampung pada 25 April 2017. Pembangunan itu kemudian dipersoalkan oleh anggota DPRD dengan dalih melanggar prosedur. Namun, di balik itu bukan rahasia lagi. Mereka melakukan itu sebenarnya karena kehilangan komisi atau fee dalam proyek-proyek pembangunan kota. Selain simpang susun Semanggi, Ahok juga menggagas pembangunan rute LRT Kelapa Gading Velodrome untuk menyambut Asian Games 2018. Jalur Transjakarta Layang Koridor 13 yang membentang dari Ciledug hingga Tendean dengan panjang hingga 93 km. Juga underpass Matraman dan Mampang Flyover Pancoran. Dengan dana CSR, Ahok juga mengubah kawasan prostitusi Kalijodo sebagai ruang publik terpadu ramah anak pada tahun 2016 hingga 2017. Petra Kalijodo seluas 5.489 meter persegi yang sebelumnya dikenal bernuansa mesum, diubah menjadi sarana olahraga serta bermain anak-anak, remaja, dan warga. Ahok juga mengubah lapangan banteng yang kini bersih dan nyaman sehingga tak lagi sangar seperti sebelumnya. Penataan kali besar masuk dalam revitalisasi kota tua juga digagas pada masa pemerintahan Gubernur Joko Widodo dan wakilnya tentu saja Ahok yang kemudian diresmikan Wagub DKI periode selanjutnya, yaitu Sandiaga Uno pada bulan Juli tahun 2018. Jalan layang Bintaro sepanjang 381 meter dan lebar 10 meter yang kini bisa dinikmati warga Jakarta juga merupakan warisan Gubernur Ahok BTP yang dibangun sejak 2017. Rasio jalan tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Makanya harus diselesaikan dengan berbasis rel. Tetapi namanya Auto Ring Road dengan jor dengan 16 tol dalam kota harus diselesaikan. Sesudah itu nggak perlu lagi bikin tol dalam kota. Pak, ini kan naikin atas gitu loh. Pada masa Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta di kurun 2016 hingga 2017, warga Jakarta melihat banyak pasukan berseragam warna-warni.
Ada pasukan oranye, ada pasukan hijau, ungu, biru, kuning, dan merah dengan tugasnya masing-masing. Pasukan warna-warni yang juga disebut Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum atau PPSU. Tugasnya menjadikan Jakarta bersih karena mereka giat mengangkat sampah, saluran air tersumbat, dan jalanan rusak di DKI Jakarta. Selain nampak di jalan raya, pasukan warna-warni itu juga nampak di kelurahan dan pelosok ibu kota. Tak hanya infrastruktur fisik, peninggalan yang layak dikenangkan semasa Gubernur Ahok bertugas di Balai Kota bersama Jarod Saiful Hidayat sebagai wakilnya adalah sistem penganggaran berbasis elektronik bernama e-budgeting. Sistem ini mulai digunakan pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain e-budgeting, Pemprov DKI juga menggunakan e-planning dan e-musrenbang. Dengan e-budgeting, kasus-kasus penggelembungan anggaran atau anggaran siluman mudah terpantau. Tak ada proyek fiktif seperti sebelumnya. Di bawah Ahok dan Jarod, penganggaran pembangunan menjadi transparan, menjadi canggih dan efisien karena didukung dengan pola transaksi non-tunai atau cashless. Pembukuan di Pemprov DKI Jakarta juga dilakukan setiap hari seperti yang terjadi di bank-bank. Sistem e-budgeting DKI Jakarta kemudian dipelajari oleh provinsi lain, khususnya Jawa Barat. Bahkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan merayu Jarod agar mau membagikan sistem elektronik tersebut kepada daerah-daerah lain. Dia menjanjikan tim KPK siap membantu untuk menyempurnakan sistem itu. Ahok menerima bermacam penghargaan sebagai Bupati Belitung Timur maupun Gubernur DKI Jakarta. Ahok Basuki Cahayapurnama mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 16 Oktober 2013 untuk kerja keras dan usahanya membuka laporan mata anggaran DKI Jakarta agar dikaji ulang. Sebelumnya di tahun 2007, Ahok meraih predikat tokoh anti korupsi dari unsur penyelenggara negara dari gerakan 3 pilar kemitraan yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, Kadin, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara semasa masih jadi bupati di Belitung Timur. Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia yang dipilih oleh majalah Tempo. Sistem e-budgeting yang transparan ala Ahok seharusnya diteruskan oleh penggantinya. Namun, karena memang niat pejabat tingginya korup, muncul beberapa usul anggaran aneh seperti skandal lem Aibon hingga ballpoint, juga skandal kelebihan bayar dan sebagainya. Penyakit yang lazim di Indonesia, pejabat baru enggan meneruskan program baik pejabat lama pendahulunya karena enggan dianggap meniru dan tidak kreatif. Dalam kasus Ahok, penggantinya ingin kembali ke rezim sebelumnya. Sengaja dibuat semrawut lagi karena di sana ada banyak anggaran yang bisa dimainkan, ditilep. Begitu banyak perlawanan dan rongrongan kanker korupsi yang sudah berurat berakar. Stadium 4. Ahok pun dizolimi dalam kasus Al-Maidah sehingga masuk bui 2 tahun. Namun kecemerlangannya tetap teruji hingga reputasinya dipulihkan dan diangkat menjadi komisaris Pertamina sekarang ini. Ahok Basuki Cahayapurnama adalah monumen hidup bagi bangsa Indonesia yang menggambarkan
betapa keras dan mahal menjadi tokoh yang bersih, tegas, dan berintegritas. Apalagi dia menanggung predikat 3 minoritas dari etnis Tionghoa, asalnya dari luar Jawa alias Belitung, dan agamanya Kristen. Semoga kita sebagai rakyat ibu kota dan bangsa Indonesia tak melupakan Ahok akan perannya dalam membangun ibu kota selama ini. Selamat ulang tahun, Ahok Basuki Cahayapurnama. Panjang umurnya serta mulia. Tapi ini berbicara tentang ideologi. Kita berbicara tentang bagaimana Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dipertahankan untuk negeri ini. Karena itu saya memutuskan. Banyak yang katakan seolah saya ini bodoh, kok mau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya katakan, itulah saya.